أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita begitu banyak kenikmatannya, inayahnya, kehendaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kita menjalankan kehidupan ini ada muamalah yang namanya muamalah dagang. Ya. Ketika kita berdagang, ya, ketika kita menjual sesuatu, maka tentunya kita diperintahkan untuk berbuat adil. Ya. Tapi ada orang-orang yang mereka itu berharap keuntungan lebih. Ya, maka mereka berbuat sesuatu yang tidak Allah ridhai, yaitu kecurangan dalam timbangan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kecurangan dalam timbangan ini bukan perkara yang sepele. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan perkara ini sebagai perkara dosa besar. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, memasukkan salah satu bab masalah curang dalam timbangan dan takaran. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menurunkan satu surat tentang masalah ini. Surat apa? Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mutaffifin. Mutaffifin di sini, wail ini para ulama mengatakan itu artinya peringatan, yaitu kata-kata celaka, atau disebut juga dengan neraka. Ada neraka wail, ya. Allah siapkan diantaranya bagi siapa? Bagi orang-orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Ya, apabila mereka menerima takaran dari orang lain, minta ditimbangkan, mereka berharap adil. Ya. Bahkan ada yang naudzubillah min dzalik, melakukan sesuatu yang haram. Terkadang kalau orang beli, kadang-kadang mak-mak terjadi, ya, Pak, saya beli 1 kilo, timbangannya yang benar. Sudah, ketika orangnya oke dengan harga, tiba-tiba dia ngambil 1 buah, kemudian dimasukin. Nah, ini tambahannya, ya, dengan cara memaksa. Ini haram, ya ikhwah. Ini haram. Ini nggak boleh, ya. Karena dalam jual beli itu ada akad, ya, dan juga ada pilihan. Kalau sudah akad terjadi, kemudian kita menambahkan dalam akad itu di luar akad, nggak boleh. Ya, ini perkara yang haram. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ya, jual beli itu terdapat apa? Pilihan antara si pembeli sama penjual selama belum berpisah. Wa in sadaqa wa bayyana burikat fi bai'ihim.
Kalau kemudian mereka jujur, ya, dan jelas di sini nggak ada gharar sama sekali, ya, nggak ada penipuan walaupun sedikit. Kadang-kadang penipuan terjadi seperti ini. Contoh, seorang menjual HP, dia mengatakan, ini HP bagaimana? Oh, aman. Padahal apa? Ditanya, pernah terjadi sesuatu nggak, bisa buat apa? Nggak boleh. Ini haram. Jadi orang yang menjual pun dia harus menjelaskan bagaimana kondisinya. Loh, kalau nanti harganya turun, kita mau bicara berkah atau enggak? Ya, kalau kemudian enggak berkah, naudzubillah min dzalik, maka manfaat barang itu akan bawa kita kepada apa? Kemurkaan Allah, kemaksiatan yang ada. Bukan kita memanfaatkan sesuatu yang baik. Karena apa? Karena jatuhnya haram. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Burikat fi bai'ihima. Allah akan berkahi jual belinya. Kalau benar. Wa in kadzaba wa katama, kalau kemudian dia berdusta dan ada yang ditutupi, maka muhiqat fi bai'ihima, Allah akan tarik keberkahannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang-orang yang curang seperti ini bukan perkara yang sepele, ya ikhwah. Ya, Rasulullah SAW, ya, pernah menjelaskan tentang perkara ini. Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan contoh kejadian dulu sama ancaman yang sekarang. Anda bisa bayangin enggak? Ya, ada hadis Rasulullah menjelaskan tentang ancaman yang sekarang bagaimana. Saya sudah tulisin rata-rata di sini. Saya mau jelasin semua. Ya. Kemudian apa? Wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Ini manusia. Ya. Ketika mereka berpikir dengan hawa nafsunya, giliran mereka beli, minta sesuai, bahkan lebih. Tapi giliran mereka bermuamalah dengan yang lainnya, mereka mengurangi timbangan tersebut. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Allah mengatakan, apakah mereka mengira bahwa mereka itu tidak dibangkitkan? Ya, jadi gak ada hari pembalasan. Liyaumin azim, hari yang besar. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ingat ya ikhwah, Allah mengatakan Malik yaumiddin. Di saat itu gak ada manusia yang bisa berpaling lagi. Semua bakal dihadapkan di hadapan Allah dengan masing-masing perilakunya selama hidupnya. Maka kita nanti akan bicara penyebab orang-orang yang kemudian mereka berbuat curang itu kenapa. Ya, kemudian cara bertobatnya. Cara bertobat secara umum kemudian ditambah yang di belakang yang saya tuliskan. Ya, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, ya, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan ancaman bagi orang-orang yang mengurangi takaran, ya, dan timbangan orang lain itu, maka orang-orang yang mengambil kekayaan orang lain dengan paksa dan mencurinya itu lebih pantas untuk diancam dengan mutaffifin daripada mutaffifin, karena mereka lebih zalim lagi. Ini menunjukkan ngurangin timbangan aja ancamannya berat, apalagi sampai merampas harta orang. Bayang ya, karena di dalam Islam kezaliman yang besar diantaranya kezaliman manusia sama manusia masalah harta. Ya. Kemudian juga Syekh Atiyah Salim dia mengatakan di awalnya pembukaan surat ini dengan mengatakan celaka bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan, menandakan bahwa betapa buruknya perilaku tersebut. Kenapa? Karena apa? Perbuatan berbahaya ini, mengurangi timbangan dan takaran, merupakan tumpuan roda perekonomian. Kalau kemudian transaksinya terjadi dalam kecurangan, maka otomatis perekonomiannya akan rusak dan hancur. Anda bisa bayangin enggak? Makanya kalau sudah banyak orang curang di sebuah negeri, otomatis perekonominya enggak stabil. Berarti kerusakan terjadi gara-gara siapa? Penduduknya sendiri. Kadang-kadang kita sukanya apa? Pinter main tunjuk. Ya ikhwah, kecurangan itu kadang-kadang ya terjadi bukan sekedar dalam perkara timbangan. Kedustaan kita dalam berbuat, menjual dan membeli itu juga terjadi disebut dengan kecurangan. Karena Rasulullah menjelaskan secara jelas. Kalau dia jujur dan dijelaskan secara detail itu, maka dia akan mendapatkan keberkahannya. Tapi kalau ada yang ditutupi,
dan berbohong, maka Allah tarik keberkahannya, nggak main-main. Walaupun satu kebohongan, ya, maka kita bicara di sini bicara berkah atau enggak. Kalau kita bicara banyaknya sesuatu dan sedikit, mungkin banyak orang yang mendapatkan harta yang banyak zaman sekarang, tapi tidak bicara masalah keberkahan. Berapa banyak harta-harta yang didapatkan dengan mudah, namun mereka habis dengan mudahnya, dan mereka tidak merasakan efek kebaikan dari harta tersebut, malah membawa kepada apa? Kepada kerusakan dalam rumah tangga dan keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fan-naru aula bih. Setiap daging tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka lebih pantas baginya. Maka kalau sudah Allah melaknat seseorang, ya, karena makan yang haram, lalu bagaimana dengan kondisi keluarganya yang ikut makan juga? Kebayang enggak? Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini yang terjadi ya ikhwah. Maka tatanan itu jadi rusak. Kita kadang-kadang teriak dan mengatakan, kenapa hidup saya susah? Coba kebayang nggak di belakang ancaman bagi orang-orang yang kemudian apa? Curang dalam perkara timbangan, jual beli, dan kemudian mereka juga berbohong dalam perkara itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah memerintahkan kita buat apa? Berbuat adil. Ya, rizki memang terbesar, jalan rizki itu adalah jual perdagangan. Tapi Allah memerintahkan, kata Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 9, Allah mengatakan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Allah mengatakan, dan tegaklah timbangan dengan adil, janganlah mengurangi timbangan takaran. Wa la tukhsirul mizan. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 152, Allah berfirman, wa auful kaila wal mizana bil qist. Wa aufu, sampurnakanlah. Pernah ada anak seorang tabi'in, ya, apa yang terjadi? Dia ngelap itu timbangan, ya, pakai lap. Apa yang kau lakukan, kata bapaknya? Aku nggak mau berbuat curang dengan adanya debu di atas timbanganku. Ya ikhwah, masalah debu, kita kan jangankan debu, nah, sesuatu timbangan kurang dikit, kurang lebih, maka bapaknya mengatakan, aku lebih cinta kepadamu dengan apa yang kau lakukan. Ya, subhanallah, debu, ya. Maka ini yang terjadi, bagaimana rasa takut seseorang di saat itu, sampai debu pun dibersihin, jangan sampai debu ini ikut ketimbang. Ya ikhwah, debu itu berapa sih? Ya? Kita menganggapnya tidak masuk ukuran, tapi dia menunjukkan nggak mau curang sampai debunya dibersihin. Jangan sampai nimbang debu juga masuk. Ini yang terjadi, bagaimana rasa takut seseorang ketika mereka paham benar dengan bagaimana Allah SWT memerintahkan mereka dan efek dari kemaksiatan yang terjadi. Maka mereka pun berusaha berhati-hati sampai masalah yang kita anggap remeh bagi mereka itu besar dan berat. Ya, makanya dan Allah SWT mengatakan, la nukallifu nafsan illa usaha. Kami ini tidak membebani, memikulkan beban kepada seseorang melainkan apa? Kadar kemampuannya. Berarti kalau Allah menyuruh kita, ya, untuk adil dalam timbangan, kira-kira bakal rugi nggak kita? Bakal rugi nggak? Nggak akan rugi. Ingat ya ikhwah, syaitan, na'udzubillah min dzalik, selalu nakut-nakuti kita tentang jumlah harta dan berkata kemiskinan. Padahal harta yang Allah berikan di kita banyak simpanan, tapi kita masih berpikir kalau miskin bagaimana? Ya, penyakit kaluk ini lebih bahaya. Ya, makanya nyuruh kita untuk maksiat. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Bangun tidur, ya, begitu ya, yang dicari HP-nya, ngelihat orderan ada apa enggak. Ini sering kadang-kadang membuat kita nggak sadar, menunjukkan rasa takut kita ini masih besar tentang perkara dunia. Padahal Allah nyuruh kita untuk apa? Taat. Allah jamin hidupnya. Dan subhanallah, begitu kita bicara muhasabah masalah rizki, subhanallah kita bicara rezik. Bolak-balik kita mengatakan rezik.
Ini menunjukkan akal kita nggak nyampe itu datangnya rizki. Karena Allah mengatakan wa yazukhu min haitsu la yahtasib. Tapi bagi mereka yang bertakwa, Allah berikan jalan keajaibannya. Tapi tidak bagi mereka yang ingkar. Karena orang-orang ingkar Allah tarik keberkahannya habis. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Orang-orang yang bersikap buruk, mereka bersikap dan Allah murka sama mereka, dan tidaklah mereka mendapatkan dunianya kecuali yang ditakdirkannya saja. Gak ada istilah berkah dalam hidupnya. Dapat sesuai takdir. Subhanallah. Takdirnya habis, dicabut nyawanya. Ini bukan suatu hal yang menyenangkan. Karena inti kebaikan itu ketika Allah berikan keberkahan. Kalau takdir, orang kafir dapat takdirnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka dapat kebahagiaan? Enggak. Mereka menghabiskan dunianya dan tidak mendapatkan kebahagiaannya. Makanya mereka sering pesta. Gara-gara nggak senang, nggak bahagia. Dan orang mukmin ketika diberikan kebahagiaan, mereka diberikan keberkahannya. Ya. Makanya coba perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW pernah menjelaskan di dalam hadisnya tentang bagaimana sifat orang mukmin. Subhanallah ya ikhwah. Ya, apa sifat orang mukmin? Orang mukmin ini memiliki sifat, yaitu hamba Allah yang Allah berikan apa? Keberkahan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, bayina nahnu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam julusun. Pada waktu itu kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam posisi duduk. Idza utiya bi jumarin nakhlah. Maka kemudian Rasulullah SAW diberikan apa? Diberikan embutnya pohon korma. Kemudian fa'aradtu an aku, maka kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan inna min syajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sesungguhnya ada sebuah pohon, ya, yang keberkahannya seperti keberkahan orang muslim. Subhanallah. Rasulullah mengatakan seperti keberkahan. Artinya seorang muslim itu ketika menjadi muslim yang baik, maka hidupnya mereka berkah, baik buat dirinya dan sekitarnya. Kebayang nggak? Buat dirinya baik, sekitarnya juga kena baik juga. Makanya pohon apa itu? Korma. Antum bisa bayangin nggak di Arab? Korma itu ada yang dibuang nggak? Orang dulu mau bangun tuh pakai korma. Pohonnya, buahnya diambil. Kemudian pohonnya sendiri, batangnya itu dibuat tiang. Masjid Nabawi itu dibangun tiangnya dari pohon korma. Kemudian JDN nakhlah, pelepah kormanya dipakai buat bangun atap. Ya, semuanya manfaat. Antum bisa bayangin nggak? Maka disebut Rasulullah mengisahkan bagaimana keberkahan seorang muslim seperti pohon korma, semua kepake. Dan banyak yang memanfaatkan, subhanallah. Ya, walaupun pohon korma satu musim sekali itu tumbuh, tapi hasilnya melimpah luar biasa. Bisa puluhan kilo satu pohon, kebayang nggak? Ini menandakan bagaimana kemudian seorang muslim ketika dia menjadi seorang muslim seharusnya. Dan Allah SWT katakan dalam Al-Quran, bagaimana orang muslim itu menjadi yang berkah. Kata Allah apa? Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw. Seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, mereka takut sama Allah, takut untuk berbuat curang, berhati-hati dalam kehidupannya, baik sama Allah sama ataupun sama manusia. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah menjanjikan apa? Kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi yang banyak, barakat, kata Allah. Bukan cuman satu dua, banyak dari langit dan dari bumi. Artinya mereka diliputi keberkahan. Berarti apa? Kebaikan yang dilakukan oleh mereka juga bermanfaat kepada yang lainnya. Walakin kadzabu, kata Allah apa? Akan tapi mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami adab mereka karena perilakunya. Jelas ya di sini. Apakah kemudian pertanyaannya sekarang, apakah orang-orang yang curang ini adabnya sampai ke mereka atau apa?
kena sekitarnya. Nah, ini ada penjelasan nanti insyaallah. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah contoh kaum yang mengurangi timbangan. Kaum siapa? Yang diazab karenanya siapa? Kaumnya Nabi Syuaib, disebut dengan kaum Madyan. Ya ikhwah, Madyan itu kaum yang luar biasa. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, kepada kaum Madyan saudaranya Syuaib. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Nabi Syuaib, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, sekali-sekali tiada Tuhan bagimu selain Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah. Ya. Kemudian kata Nabi Syuaib, wala tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Dikatakan, dan janganlah engkau mencurangi apa? Timbangan dan takaran. Sesungguhnya aku melihat engkau dalam keadaan baik. Artinya apa? Mampu buat meninggalin itu. Bisa, bukan nggak bisa. Paham ya? Dan aku takut, khawatir bahwa akan ditimpakan pada hari yang kemudian apa? Membinasakan kalian. Takut adab. Ya. Subhanallah. Tapi ya ikhwah, kaumnya Nabi Syuaib malah ingin mengusir Nabi Syuaib. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab. Kenapa? Kaum-kaum terdahulu itu muncul adab gara-gara apa? Nantang. Tahu nantang? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 187, bagaimana nantangnya kaumnya. Wa aqsitu alaina kisafan minas sama. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit. Kalau benar omonganmu, mana adabnya? Zaman sekarang ada nggak orang nantang? Kalau kita kasih peringatan, nggak mau tahu itu namanya nantang. Ya, ini dulu nantang mereka. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan adab. Allah mengatakan di Asy-Syu'ara 189. Allah mengatakan fakadzabuhu fa akhadhahum adzabu yaumid dzullah innahu kana adzab yaumin azim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka kemudian kaumnya Nabi Syuaib mereka mendustakan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpakan adab pada hari mereka dinaungi awan. Antum tahu, mereka digoncang dari atas sama bawah, dari atasnya. Jadi subhanallah, mereka ini berkumpul. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ketika mereka berkumpul, tiba-tiba apa? Datang awan. Antum bisa bayangin nggak? Di tempat mereka berkumpul, dinaungi awan, kemudian di dalam awan itu ada percikan dan nyala api serta kobarnya hebat. Mereka disamber dari atas, buminya digoyang habis. Maka mereka mati dalam posisi kaku. Anda bisa bayangin, adab yang mengerikan, sudah disamber atas, dibakar mereka dari atas, ya, dengan petir yang begitu dahsyat. Kemudian di bawahnya digoncangkan, ya. Maka pekikan yang mengguntur datang menimpa mereka dari langit, serta buminya mengalami gempa yang besar dari bawah mereka, sehingga nyawa mereka dicabut dan mati, dan tubuh mereka dalam posisi kaku. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana adab orang-orang yang curang dalam timbangan, ya, dulu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Man ghasya falaysa minna. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi disebutkan dan disahihkan oleh Albani, barang siapa yang curang bukan dari golongan kami. Mereka bukan umatnya Rasulullah SAW. Orang yang curang itu naudzubillah min dzalik. Nah, pertanyaannya, bagaimana adab sekarang? Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian Al-Bazzar, Baihaqi dan Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Disebutkan ada adab-adab khusus. Di antaranya Rasulullah mengatakan walam yanqusul mikyala wal mizana, ini sekarang nih, illa ukhida bis sinin
wa syiddatil ma'unah wa jawri sultan alaihim. Kata Rasulullah, dan tidaklah seseorang mengurangi timbangan dan takaran kecuali mereka akan dibuat paceklik, hujannya ditahan. Kebayang nggak? Susah. Kemudian apa? Dan hidup yang susah. Sekarang kita hidup nih kesana salah, kesini salah, bingung, kita stres. Gara-gara apa? Curang. Gara-gara curang yang sudah merebak, dan juga pemimpin yang dolim. Allah akan mengutus bagi mereka pemimpin yang dolim. Kita sekarang teriak kedoliman macam-macam, tapi kita kemudian kadang-kadang bingung, nggak mau introspeksi. Kita ini lebih gampang nyalahin daripada berpikir kenapa terjadi seperti ini. Karena kalau kita kembali kepada diri kita, kita akan menemukan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kesalahan diantaranya kita nggak melakukan mungkin, tapi kita diem. Diemnya kita menjadikan adab itu kena kepada semua. Paham ya? Bukan perkara yang ringan ya ikhwah. Kadang-kadang kita kalau negur orang, ada orang mengatakan apa? Urusin dirimu sendiri, nggak usah urusin orang. La haula wala quwata illa billah ya ikhwah. Rasulullah SAW mengatakan, ingat, dengar baik-baik, bagi orang yang suka mengatakan urusin dirimu, jangan ngurusi orang lain. Pegang ini baik-baik hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, innan nasa idza ra'au munkaran falam yughayyirhu yushiku ayya'ummahum bi'iqabih. Ayya'ummahumullah bi'iqabih. Dikatakan bahwa manusia apabila dia melihat kemungkaran dan tidak mengubahnya, nggak peduli, maka kemudian Allah akan segerakan adab yang menimpa mereka secara merata. Yang baik kena, yang buruk kena. Jadi siapa yang dolim di sini? Orang yang ngomong urusin dirimu sendiri itu yang dolim. Dolim luar biasa. Ini bukan perkara yang baik sebenarnya ya ikhwah. Ya, paling tidak kita benci sama itu. Bukan kemudian kadang-kadang sudahlah ngurusin diri sendiri lebih afdal. Ya ikhwah, diamnya kita kehancuran yang terjadi. Bukan perkara yang baik. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, makanya kadang-kadang kita berdoa nih seret gara-gara ini. Kata Rasulullah SAW, ma min qaumin yu'mal fihim bil ma'asi, tidaklah suatu kaum yang dikerjakan di tengah-tengah mereka kemaksiatan. Ya, wa yaqdaruna ala ay yughayyiru, mereka mampu untuk merubah itu, nyegah, mampu. Tapi apa? Thumma la yughayyiru, kemudian mereka tidak mau mencegahnya. Apa yang terjadi? Illa yushiku ayya'ummahumullahu minhu bi'iqab. Ya. Kecuali apa? Allah akan berikan adab secara merata. Kemudian Rasulullah juga mengatakan di ayat, di hadis yang lain, walladzi nafsi Muhammad walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwa yang berada di tangannya, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu ayyab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma la tad'unahu fala yustajabu lakum. Dikatakan demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Rasulullah SAW, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf atau mencegah kemungkaran, atau hampir saja Allah menurunkan adab. Kalau kalian tidak mau, Allah akan menurunkan adab ya bagi kalian, kemudian kalian berdoa tidak dijawab. Paham? Allah kasih adab, doa kita ketolak gara-gara kita gak peduli. Makanya amar ma'ruf nahi munkar ini, kata Rasulullah, biyadi, yang pertama dengan tangan, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Paling tidak kita benci. Kalau sudah benci jangan kumpul sama orangnya, menunjukkan kita benci, gak suka sama itu. Ya, orang-orang yang bermaksiat jangan dikumpuli, peringati dia. Kalau kamu tunjukin sikap kita nggak senang, selesai. Karena ini menunjukkan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan kemudian kita nggak senang tapi ketemu ahlan bekhair, duduk bareng.
Bani Israel kena adab gara-gara itu. Ingat, Bani Israel kena adab dulu gara-gara itu. Mereka nyuruh amar ma'ruf nahi mungkar, tapi mereka tetap duduk sama orang-orang yang berbuat kemaksiatan, padahal mereka memperingati untuk tidak melakukan. Sikap kita menunjukkan apa? Supaya mereka sadar kalau itu salah. Karena kalau orang yang berbuat salah kemudian kita benci sama amalnya, bukan orang-orangnya, benci sama amalnya, dan mereka tetap meneruskan, dan kita masih kumpul sama mereka, ini menunjukkan kita nggak benci sama dia, maka dia pun merasa aman terhadap apa yang dilakukannya. Paham ya di sini? Tapi kalau amalnya berhenti, kita balik cinta sama orangnya, karena perintah kita untuk mencintai sesama muslim. Ya, jelas di sini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perhatikan baik-baik. Lalu bagaimana ya dengan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kekeringan dan yang lainnya. Dan juga pemimpin yang zalim. Kenapa Allah kasih pemimpin yang zalim? Ya, dikatakan di dalam surat Al-An'am ayat 129. Apa kata Allah? Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Orang yang curang ini zalim enggak? Maka pemimpinnya diangkat sesuai dengan yang dipimpin. Ya. Maka demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim menjadi penguasa bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita berpikir, ya kenapa kok terjadi pemimpin zalim dan lain sebagainya, kita berpikir kita ini jangan gampang nyalahin. Coba introspeksi. Kalau kita nggak zalim, kita bener, Allah mengatakan apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi walakin kadzabu, mereka mendustakan semua itu dan berbuat sebaliknya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, maka di zaman itu banyak orang yang zalim, maka mereka akan dipimpin sama yang zalim juga. Sebagaimana juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, ta'ammal, coba perhatikan hikmahnya, bahwa sesungguhnya anja'ala mulukal ibad wa umaraihim wa wulatihim min jinsi a'malihim. Ya, Allah menjadikan para pemimpin hamba-hamba ini ya dari jenis amalan mereka. Jadi kalau amalannya buruk, cerminannya sama. Jadi kalau kita baik, otomatis Allah rubah jadi baik juga. Semua itu berangkat dari bagaimana kita. Ya. Kalau kita main tunjuk, siapa yang jadi kambing hitam semua bisa. Tapi bukan itu yang sebenarnya. Karena itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Artinya kita fokus sama masalah, bukan fokus sama solusi. Kalau kita fokus sama solusi, introspeksi di diri, akhirnya kita berusaha tobat sama Allah. Maka Allah hindarkan kita dari kezaliman. Kalau nggak mau didolimi, jangan berbuat zalim. Itu intinya. Bagaimana sikap sebenarnya. Kemudian dikatakan daraharat fi suwartil wulatihi, ya, wa mulukihim, ya, maka itu muncul, ya, bagaimana gambaran di saat itu hamba Allah yang begitu banyak itu tercerminkan dari munculnya para pemimpinnya. Persis sudah. Apapun yang kita tuduhkan kayak kita nuduh ke diri sendiri. Paham ya? Sebenarnya tuduhan itu balik. Ya. Kemudian apa? Fa in istaqamu istaqamat mulukahum. Kalau seandainya mereka istiqomah, maka otomatis pemimpinnya istiqomah. Ya. Wa in adalu adal alaihim. Kalau mereka adil, pemimpinnya juga adil. Tapi wa in jaru jarat mulukahum ulatahum wa in dhahara fihim makar wa khida'. Ya. Kalau ternyata muncul makar atau penipuan, kenapa? Faulatuhum kadzalik, maka pemimpinnya sama. Kalau rakyatnya pintar main bolak-balik, puter-puter,
sama, munculnya juga sama. Ya, zaman sekarang sampai dikatakan apa? Semua bisa jadi reporter dengan penuh tipu muslihat. Bayangin ceramah dipotong-potong, kemudian orang bisa jadi salah. Coba, subhanallah. Ya apa enggak? Akhirnya muncul kondisi yang sama. Kita mengatakan kayak parodi. Ya benar, karena kebanyakan rakyat juga seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kalau disuruh nih orang, subhanallah, terjadi. Naudzubillah min dzalik. Jelas ya posisi ini. Inilah yang terjadi gambarannya. Karena kecurangan yang sangat luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kezaliman-kezaliman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluruskan kita, hati kita untuk selalu berbuat adil. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Makanya coba perhatikan baik-baik. Sekarang ketika kita sudah berbicara adab, kita berbicara sebab kecurangan. Sebab kecurangan yang pertama adalah apa? Rakus. Manusia kalau sudah mulai ngerasa kurang dan kurang, sudahlah. Makanya tadi saya Allah mengatakan asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nyuruh kalian maksiat. Kenapa? Kalau kita sudah takut miskin, ya, image kita nih, ya, sudah takut miskin, kira-kira untuk nutupin rasa takutnya menghalalkan segala cara enggak? Otomatis. Makanya kita akan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Seharusnya kita bukan takut miskin, takut adab Allah. Kalau kita takut adab Allah dan ngerasa amal kita kurang, kita akan melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Tapi itu malah terjadi masalah dunia. Dibalik, harusnya kita masalah akhirat, ya, melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Kalau takut adab Allah, itu yang akalnya sehat dan berjalan dengan baik, hatinya lurus. Tapi kalau yang enggak, mereka justru ketakutannya di dunia. Jadi terbalik kondisinya, ya. Maka kemudian mereka kumpulkan harta, halal haram nggak peduli. Makanya muncul kata-kata yang sering terjadi, naudzubillah min dzalik. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya, gara-gara takut penyakit. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, ma di'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i ala mal wa syarafi lidini. Naudzubillah min dzalik. Ya, 2 serigala lapar dikirim ke kumpulannya kambing itu lebih ngerusak. Ya, lebih ngerusak apa? Tidaklah lebih merusak daripada seseorang yang rakus, berambisi sama harta dan kedudukan dalam merusak agamanya. Jadi mendingan 2 serigala ngacak-ngacak kambing dibanding dengan orang yang rakus sama harta dan juga apa? Dan juga kedudukan. Itu ngerusak agamanya lebih besar. Karena dikatakan, ya, bahwa harta kita kalau rusak masih kita bisa dapat, tapi kalau agama kita yang rusak, naudzubillah, fitnah terbesar dalam hidup ini adalah ketika rusaknya agama. Makanya Rasulullah SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami di agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan janganlah jadikan dunia sebagai tujuan kami dan puncak ilmu. Jelas? Ini salah satu doa Rasulullah. Kalau kita ditanya musibah terbesar, agama kita rusak, itu musibah paling gede, nggak ada apa-apanya. Kalau kita punya kambing banyak, kemudian beberapa diacak-acak sama serigala yang lapar, itu lebih aman, cobanya lebih kecil dibanding dengan agama kita yang rusak, yaitu dengan apa? Orang-orang yang kemudian mereka rakus dengan masalah harta dan kedudukan. Ya. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah lemahnya iman seseorang. Kenapa lemah iman? Makanya Allah SWT mengatakan orang-orang
yang mereka curang dalam timbangan, Allah katakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Keimanan mereka lemah dalam masalah hari pembalasan, itu yang buat mereka berbuat curang. Makanya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan yang mendorong mereka berani berbuat curang dalam masalah timbangan dan takaran karena mereka tidak mengimani hari kiamat. Kalau mereka beriman pada hari kiamat, otomatis memperbaiki diri. Kalau mereka beriman bahwa hidup ini ada ujungnya, bakal mati, mereka hati-hati. Makanya dikatakan jika mereka mengimani dan yakin bahwa mereka akan dihadapkan dan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk memperhitungkan perbuatannya, maka niscaya mereka menahan diri dari praktek kecurangan dan bertobat darinya. Kalau beriman. Tapi kalau sudah nggak punya iman, nggak percaya bakal mati, padahal mati jelas di depan matanya bolak-balik ada pengumuman jenazah, tapi nggak belajar dari situ, tetap aja pulang dari takziah curang lagi. Ya, masalahnya nggak ngerasain sih masuk kuburan, masuk ke dalamnya. Karena orang yang merasakan masuk ke dalamnya sudah nggak bisa balik lagi. Paham ya? Orang kalau sudah masuk ke dalam kuburan bertemu dua malaikat nggak bisa balik lagi. Makanya Allah mengatakan apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kalian kepada Allah sampai datang yakin, kematian. Kenapa? Karena kematian adalah membawa kepada keyakinan. Kalau sudah Allah cabut nyawanya, Allah tampakkan janjinya, baru sadar, oh ternyata benar, saya mau balik, gak bisa. Jelas di sini, ya. Kemudian ingat baik-baik, Rasulullah SAW memperingatkan kita dengan mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya, dan disahkan oleh Imam Al-Albani, dikatakan la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'alu an khamsin. Ya, kaki anak Adam itu nggak akan pernah berpindah dari hadapan Allah sampai ditanya 5 hal. Yang pertama apa? An umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya buat apa dihabisin. Kemudian wa an syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya buat apa dipergunakan. Kemudian wa malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah, dan hartanya dari mana dapatnya, kemana perginya. Ya ikhwah, kadang-kadang kita sering sadar dapat dari mana, tapi dilupain kemananya. Ini juga penyakit. Ya, kita kadang-kadang kena musibah ngomongnya apa? Padahal anak sudah cari harta halal, kurang apa, tapi pakainya haram, sama aja bohong. Karena pertanyaan tuh 2 harta, dapat dari mana dan kemana, bukan satu. Jelas. Jadi ini peringatannya sebenarnya. Kalau kemananya juga benar, Allah kasih keberkahan hidup kita. Tapi kalau kemananya haram, tetap Allah hilangin keberkahannya. Karena 2 pertanyaan. Tapi juga nggak bisa. Kemananya berkah, seakan-akan benar, tapi dari mananya haram. Nah, harta korupsi buat bangun masjid, kayak cuci duit, nah, juga haram, sama. Allah nggak bakal kasih keberkahan, malah dosanya berlipat. Ya, seakan-akan mereka menipu Allah. Sampai ada sebuah kejadian, subhanallah, ada orang yang kemudian hampir ketangkep, ya. Oh, ketangkap sudah. Ketika ketangkap, dia berusaha apa? Mengumrohkan beberapa keluarganya dengan mengatakan doakan saya di sana ya. Kan doa di sana mustajab. Ya. Dan ngumrohinya pakai harta haram. Antum bisa bayangin nggak? Kayak nyokok Allah, nasallahu. Ini kadang-kadang kenapa? Karena ilmu dangkal. Jadi mereka seakan-akan merasa kalau sudah mustajab, mutlak mustajab. Mau dipakai yang haram atau yang halal, kalau sudah ke sana aman. Ini kadang-kadang juga terjadi, banyak orang yang mengatakan orang kalau sudah ke sana balik dosanya sudah bersih. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Banyak nggak di sini? Banyak. Balik, enak ya antum balik ke sana. Kenapa? Dosanya bersih terus 0 katanya. Siapa bilang? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis al-umrah ila umrah mukaffiratun lima bainahuma idza usnibatil kaba'ir. Itunya dihilangin.
umroh ke umroh itu penghapusan dosa di antara keduanya kalau dosa besar dijauhi. Berarti yang dihapus apa? Dosa kecil. Orientasi kita kadang-kadang merasa dosa besarnya juga hilang. Enggak. Kalau dosa besar dijauhi, baru dosa kecil dihilangkan. Jangankan seperti itu, Rasulullah memulai hadis ini salawatul khams, salat 5 waktu. Ya, dari mulai salat 5 waktu. Dari salat ke salat itu penghapusan dosa kalau dosa besarnya dijauhi. Jelas ya? Ini yang terjadi sebenarnya. Ya, tapi kemudian seseorang manfaatkan harta yang haram hatta buat sedekah atau berbuat amal soleh apapun itu tetap haram. Tapi juga nggak bisa. Datnya halal dipakai buat haram, ya tetap haram juga. Paham ya? Jadi dua hal ini harus disadari. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan wa madza amila fi ma'alima. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kemudahan dalam semua perkara ini. Dan apa yang diperbuat terhadap apa yang dipelajari. Jadi ilmu kita ini bakal ditanya juga. Ditanya, apakah kita sudah menunaikan ilmu kita? Mudah-mudahan Allah memudahkan dalam amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir ya ikhwah adalah minimnya ilmu agama. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala firman kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk apa? Menyuruh kepada yang ma'ruf, menahan kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 110. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin agar ada segolongan orang yang mereka terjun ke dalam dakwah untuk mengajak dan mengarahkan manusia menuju kepada jalan yang benar. Ya. Mereka mengajak manusia untuk jalan lurus berjihad jalan Allah, terjun untuk mengawasi kondisi manusia dan mengingatkan manusia untuk selalu teguh dengan syariat Islam seperti salat 5 waktu, ya, kemudian zakat, puasa, haji dan yang lainnya, dan juga memeriksa takaran dan timbangan, ya, dan juga memantau para pedagang di pasar, mencegah mereka untuk menipu dari penipuan dan transaksi yang batil. Jadi kita semua ini juga disuruh untuk apa? Untuk mengajak orang jauh dari kecurangan ya ikhwah. Ya. Kemudian bagaimana cara bertobatnya? Masih ada waktu sedikit? Ada ya? Cara bertobatnya. Ingat baik-baik. Al-Imam Ibnu Qayyim di antaranya mengatakan la tasihhu taubah illa ba'da ma'rifatid dzamb wa i'tiraf bihi wa talab at-takhallus min su'il awaqibihi awalan wa akhiran. Dikatakan tidak sah taubat seseorang sampai dia mengetahui dosanya. Nah, kita harus paham dulu hal haram baru tahu ternyata saya salah. Kalau kita nggak pahami ilmunya, kita mau dikasih tahu juga nggak tahu, nggak sadar kalau itu salah. Yang ngeri lagi orang jahil tapi nggak mau tahu kalau dia jahil. Itu yang ngeri, nggak mau tahu. Ya. Kemudian apa? Dia harus mengakui apa yang telah dia lakukan dan berusaha berlepas diri dari akibat buruk dari dosa tersebut. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang masalah syarat-syarat taubat dari mulai ikhlas, menyesal, meninggalkan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, ya. Kemudian apa? Bertobat di waktu yang tepat, bukan tobat di waktu yang tertutup, yaitu ketika nyawa sampai ke tenggorokan atau matahari terbit dari barat. Kemudian menjelaskan lagi, apabila dosa itu berkaitan dengan kecurangan atau kebohongan kepada manusia, maka ia wajib untuk meninggalkan dosa tersebut. Apabila hasil dari harta yang haram, maka dia wajib mengembalikan harta tersebut ke pemiliknya atau meminta dihalalkan oleh pemiliknya. Pertanyaannya, kalau ternyata kita curangnya sama banyak orang dan nggak tahu nih orangnya siapa aja, jelas ya? Solusinya apa? Maka kemudian Syekh Utsaimin mengatakan hendaknya dia mengembalikan ke pemiliknya dan tobat, ya. Kemudian apa? Kalau nggak bisa, maka dia tidak tahu pemiliknya, maka hendaklah
dia mensedekahkan harta tersebut atas nama pemiliknya untuk berlepas diri dari perbuatan dosa tersebut, maka Allah Azza wa Jal yang mengetahuinya dan menyampaikan sedekah tersebut kepada pemilik harta. Jelas? Jadi kalau seandainya nih kita dapat dari yang haram, kita nggak tahu nih siapa pemiliknya, sedekahin atas nama pemilik, jangan selesai. Nanti Allah akan menyampaikan. Ya, ini bentuk taubat kita. Tapi kalau itu nggak dilakuin, maka taubatnya nggak diterima. Mudah-mudahan kita semua terjauhkan dari perkara-perkara yang curang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan keluarga kita dari kezaliman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita istiqamah dalam ketaatan dan terjauhkan dari kesesatan, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.